suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau salah satu bentuk komunikasi. Presentasi merupakan kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain. Berbeda dengan pidato yang lebih sering dibawakan dalam acara resmi dan acara politik, presentasi lebih sering dibawakan dalam acara bisnis. Tujuan presentasi. Setiap presentasi memiliki tujuan. Tanpa tujuan, di atas panggung kita akan kehilangan arah dan hanya akan berbicara ke sana kemari tanpa tujuan dan arah yang jelas. Sehingga penonton pun tidak mendapat apa-apa setelah menghabiskan waktunya untuk mendengarkan. Secara umum ada dua tujuan utama presentasi. Yang pertama, memberi informasi atau to inform. Presentasi yang memberi informasi ditujukan untuk audiens yang tidak familiar dengan hal yang akan disampaikan. Presentasi jenis ini memaparkan fakta dan data, sehingga audiens tahu apa yang terjadi. Di akhir presentasi, audiens harus mengerti sesuatu yang sebelumnya tidak mereka pahami atau ketahui. Pada presentasi ini harus dirancang semudah mungkin agar cepat terpahami. Yang kedua, mempengaruhi atau to persuade. Presentasi untuk mempengaruhi orang lain bertujuan agar audiens melakukan tindakan. Presentasi ini harus memiliki call to action, tindakan apa yang harus dilakukan audiens setelah presentasi selesai. Tindakan ini bisa berarti membeli produk, menyetujui proposal, menerima ide, atau melakukan tindakan lainnya yang lebih spesifik. Selain dari dua tujuan umum di samping, sebuah presentasi juga bisa memiliki tujuan lain. Dalam The Lost Art of the Great Speech, Richard Dawkins menyebutkan ada 6 tujuan seseorang berbicara di depan publik. 1. Menghibur, 2. Memotivasi, 3. Memberi inspirasi, 4. Memberi informasi, 5. Membujuk atau meyakinkan, 6. Membela. Presentasi sama dengan komunikasi. Ada 3 komponen presentasi. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. 2. Media, sarana, alat, atau perantara yang dipakai. 3. Audiens. Audiens adalah orang yang menerima pesan. 3 komponen presentasi tersebut saling terkait satu sama lain. Selanjutnya, kenali audiens. Mengenal audiens bukan sebatas mengetahui bahwa mereka adalah atasan, rekan kerja, mahasiswa, atau masyarakat umum. Mengenal audiens mencakup mengenal nama, posisi mereka dalam organisasi, keputusan apa yang biasa mereka ambil, dan apa yang mereka butuhkan dari presentasi. Dan mengapa mereka datang untuk menyaksikan presentasi? Komunikasi sangat tergantung kepada siapa kita menyampaikannya, dan dalam situasi bagaimana komunikasi itu disampaikan. A. Siapa? Sebelum mulai mempersiapkan presentasi, cari tahu siapa saja yang akan hadir dalam presentasi. Dalam The Art of War, Sun Tzu mengatakan yang mengenali dirinya, mengenali lawannya, dan mengenali medan tempurnya akan memenangkan setiap pertempuran. Berikut beberapa hal yang perlu diketahui dari audiens. 1. Siapa nama audiens yang akan hadir? 2. Apa posisi mereka dalam organisasi? 3. Apa latar belakang pendidikan atau pekerjaan mereka? 4. Sejauh mana tingkat pengetahuan mereka terhadap topik yang akan disampaikan? 5. Bagaimana gaya belajar mereka? 6. Apa yang mereka suka dan untuk didengar dan apa yang tidak mereka suka? 7. Apa tujuan mereka mendengarkan presentasi? 8. Mengapa mereka perlu mendengarkannya? B. Apa yang ingin mereka dengar? Setelah mengetahui siapa yang akan hadir dalam presentasi, kita biasanya langsung bisa memperkirakan apa yang ingin didengar oleh audiens. Sebagai contoh, jika kita seorang mahasiswa yang memberikan presentasi tugas akhir tentang rancangan sebuah benda, maka yang ingin didengar oleh penguji adalah mengapa karya kita layak untuk ditampilkan dan apa kelebihannya dibanding karya sejenisnya. C. Bagaimana meyakinkan mereka? Kenali audiens dengan betul. Lakukan riset kecil mengenai siapa mereka, apa latar belakangnya, apa yang mereka ketahui tentang topik yang akan dijelaskan, dan apa yang ingin mereka dengarkan. Selanjutnya, menyusun kerangka presentasi. Pertama, identifikasi, meliputi topik. Contohnya, membangun budaya belajar organisasi. Kedua,
Tujuan presentasi adalah membuat audiens paham apa budaya belajar dalam organisasi itu dan memahami cara menerapkannya dalam organisasi masing-masing, baik organisasi skala kecil maupun menengah. 3. Audiens. Siapa mereka? Apa yang mereka ketahui? Apa yang mereka dapatkan? Kedua, teknik mempersiapkan bahan presentasi. Sebelum menyusun kerangka presentasi, kita harus mempersiapkan bahan-bahan. Kita juga harus memilah materi mana yang akan disertakan, mana yang tidak perlu disertakan. Ada 2 tools sederhana yang bisa digunakan dalam mempersiapkan bahan presentasi. Pertama, brainstorming. Brainstorming adalah cara mengeluarkan seluruh ide atau gagasan tanpa harus dikritis terlebih dahulu. 2. Peta pikiran atau mind map. Mind map atau peta pikiran adalah sebuah metode mencatat yang sesuai dengan cara otak manusia bekerja dan menggunakan kesesuaian itu untuk mempermudah mengingat. Dengan cara ini, kita membuat catatan yang menghubungkan satu informasi dengan informasi lainnya, yang disertai gambar dan warna untuk membantu asosiasi dalam otak. Berikutnya, menyusun struktur presentasi. 1. Pembuka. Pembuka yang menarik perhatian audiens, gambaran awal topik yang dibahas, tujuan yang diharapkan dari presentasi. 2. Isi. Isi meliputi latar belakang, pemahaman akan permasalahan yang dibahas, penyelesaian. 3. Penutup. Penutup berisi kesimpulan dari topik yang dibahas, kalimat atau pertanyaan penutup yang perlu diingat audiens. Selanjutnya merancang slide presentasi. Ciri-ciri slide presentasi yang baik. Pertama, 1 slide 1 pesan. 2. Sederhana. 3. Perkuat penjelasannya, bukan mengulang pesannya. 4. Kuat secara visual. 5. Gunakan teks dengan ringkas. 6. Hindari bullet point. 7. Alur yang teratur. Yang harus dihindari dari sebuah slide. Pertama, font terlalu kecil. 2. Menggunakan huruf kapital. 3. Menggunakan bold pada seluruh teks. 4. Terlalu banyak jenis font. 5. Animasi. 6. Efek suara teater 4 dimensi. 7. Warna pelangi. 8. Terlalu banyak teks. 9. Latar belakang yang terlalu terang atau terlalu gelap. Slide bukan segalanya. Masih banyak alat bantu lain dalam presentasi yang tidak kalah hebat, yaitu ada flipchart, video, dan alat peraga. Aspek teknis peralatan dalam melaksanakan presentasi. Yang pertama yaitu komputer atau laptop. Alat ini yang paling utama untuk dikuasai dengan baik. Memerlukan komputer atau laptop untuk slide, menyimpannya, dan menghubungkannya lewat proyektor ketika akan memberikan presentasi. Yang kedua, proyektor. Ini adalah alat yang digunakan untuk menampilkan gambar dari komputer ke layar yang lebih besar untuk dilihat audiens. Terkadang alat ini sering disebut dengan proyektor LCD atau infocus, salah satu merek peralatan tersebut. Yang ketiga, pengaturan layar. Setelah komputer atau laptop terhubung dengan proyektor LCD, maka dapat menampilkan pengaturan layar yang berbeda-beda. Yang keempat, mikrofon. Jika menggunakan mikrofon, pastikan tahu di mana tombol on dan off-nya. Lalu lakukan pengetesan untuk memastikan alat tersebut bekerja dengan baik. Yang kelima, presenter mouse dan laser pointer. Alat ini sangat berguna ketika harus tampil di depan panggung dan jauh dari komputer yang digunakan. Dengan demikian, tidak perlu bantuan asisten khusus hanya untuk mengklik komputer atau laptop. Dan yang terakhir, teleprompter. Alat ini adalah alat yang dipasang pada jarak tertentu untuk membantu pembicara mengetahui apa yang harus diucapkan. Presentasi adalah pertunjukan. Mirip dengan pidato, ceramah, penampilan musik, atau teater, sebuah presentasi pada dasarnya adalah sebuah komunikasi publik. Oleh karena itu, ada beberapa cara untuk sukses dalam presentasi. Yang pertama ada vokal yang baik. Vokal yang baik antara lain dengan bicara yang jelas,
menunjukkan semangat atau energi sehingga mempengaruhi orang lain. Berikan sedikit variasi pada suara dan jangan bergumam. Yang kedua, kontak mata. Kontak mata adalah faktor yang sangat penting. Mata digunakan untuk melihat sekaligus untuk memberi perhatian. Ketika melakukan kontak mata yang baik, audiens akan merasakan Anda dekat, Anda bersahabat, dan peduli kepada mereka. Yang ketiga, ketahuilah penyebab gugup. Penyebab gugup paling umum ada dua, yaitu ketidakpastian dan kurang jam terbang. Yang keempat, gunakan penyampaian terstruktur. Bisa dengan membuat alur dari umum ke khusus, atau membuat alur sesuai dengan kronologis kejadian, atau juga bisa membuat alur sesuai dengan urutan prosedur. Yang kelima, libatkan seluruh indera. Ada visual atau penglihatan. Contohnya dengan menyertakan slide atau alat bantu visual untuk menggambarkan pesan. Lalu ada auditori atau pendengaran. Pastikan suara terdengar dengan jelas. Gunakan suara pendukung untuk menekankan pesan. Lalu ada peraba atau kinestetik. Jika memungkinkan, libatkan audiens dalam praktik langsung atau aktivitas tertentu untuk menguatkan pesan yang disampaikan. Kemudian ada sikap tubuh atau gestur ketika presentasi. Di sini ada dua macam, yaitu bahasa tubuh negatif. Contohnya adalah tangan di saku, tangan di belakang, berdiri dengan bertumpu di satu kaki, dan menggaruk hidung atau kepala. Kemudian ada bahasa tubuh positif. Contohnya adalah berdiri tegak namun rileks, gunakan gerakan tangan atau gestur yang sesuai, dan tersenyum. Lalu yang terakhir dengan melatih dan mengulang presentasi. Latihan membuat penampilan sempurna. Jika akan memberikan sebuah presentasi penting, berlatihlah di depan kaca atau memanggil teman-teman untuk mendengarkan dan juga merekam cara Anda berpresentasi. Menangani tanya jawab. Seorang pembicara perlu terampil dalam menangani tanya jawab yang diberikan oleh audiens. Ada beberapa cara, yaitu pertama, buat kejelasan di awal, apakah audiens boleh menginterupsi Anda dengan pertanyaan atau Anda akan menyediakan sesi tanya jawab di akhir sesi. Kemudian, untuk membuat suasana menjadi lebih interaktif, bisa mencoba untuk menggerakkan peserta lain membantu untuk menjawabnya. Lalu, jika tahu jawaban dari pertanyaan audiens sangat kompleks, untuk menjaga timing katakanlah bahwa pertanyaan audiens sangat menarik dan akan dijawab di belakang panggung. Kesimpulan dari materi ini yaitu presentasi merupakan komunikasi yang dilakukan secara terpadu lewat suara, gambar, dan bahasa tubuh. Dalam presentasi harus mengenal kekuatan diri Anda sebagai presenter, kenali audiens serta apa yang mereka harapkan, dan kenali medan pertempuran seperti media komunikasi, tempat presentasi, dan pendekatan khusus yang diperlukan. Maka dengan semua itu akan dapat memenangkan setiap presentasi. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam membuat materi ini. Silahkan dipahami terlebih dahulu materi ini. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan dan didiskusikan melalui Google Classroom. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.